Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Raihan Lubis dari HKI semester 5. Saya di sini akan membuat video tentang fundamentalisme. Mata kuliah Aswaja. Jadi, fundamentalisme adalah sebuah paham atau gerakan yang muncul dalam berbagai konteks, terutama dalam agama, yang menekankan kembali pada prinsip-prinsip dasar dan teks-teks suci sebagai sumber utama dari keyakinan dan praktek. Ada beberapa poin penting tentang fundamentalisme. Yang pertama yaitu asal-usul. Istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan gerakan dalam kalangan Protestan di Amerika pada awal abad ke-20 yang menolak modernisme dan menekankan pentingnya doktrin dasar Kristen. Dan yang kedua itu ada ciri khas, penekanan pada teks-teks suci. Fundamentalisme cenderung menganggap teks suci sebagai otoritas mutlak. Yang kedua itu penolakan terhadap interpretasi modern atau liberal. Mereka seringkali menolak pandangan yang dianggap mengubah makna asli teks. Setelah itu ada manifestasi. Fundamentalisme tidak terbatas pada agama tertentu. Ia dapat ditemukan dalam berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Yahudi, dan lainnya. Masing-masing memiliki interpretasi dan praktik yang berbeda. Dan yang keempat ada konsekuensi sosial. Dalam konsekuensi sosial itu terbagi dua. Yang pertama ada konflik, yaitu fundamentalisme sering kali berkontribusi pada konflik sosial dan politik, baik dalam konteks antaragama maupun intraagama. Lalu ada gerakan sosial. Di sisi lain, beberapa gerakan fundamentalisme juga berfokus pada isu-isu sosial tertentu, seperti ketidakadilan ekonomi dan hak-hak perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kritik. Banyak kritik terhadap fundamentalisme mencakup tuduhan intoleransi, kekerasan, dan dogmatisme. Beberapa orang berpendapat bahwa fundamentalisme menghambat kemajuan sosial dialog antara budaya. Fundamentalisme dalam berbagai bentuknya menjadi topik penting dalam studi agama, sosiologi, dan politik karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat global. Lalu fundamentalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik internasional dan dampaknya dapat dilihat dalam berbagai cara. Di sini konflik dan ketenagaan ada satu, yang kedua politik identitas, yang ketiga ada perubahan kebijakan luar negeri, yang keempat ada isu migrasi dan pengungsi, yang kelima ada perubahan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir dialog antar agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konflik dan ketegangan. Dalam konflik dan ketegangan itu terbagi menjadi dua, yaitu radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah beberapa kelompok fundamentalis cenderung terlibat dalam kekerasan atau terorisme sebagai cara untuk mencapai tujuan politik mereka. Ini sering memicu konflik bersenjata dan ketegangan antara negara. Dan yang kedua itu perang agama. Di beberapa wilayah fundamentalisme dapat memperburuk perpecahan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda, mengarah pada konflik berskala besar.
Baik, yang kedua itu tadi ada politik identitas. Mobilisasi massa. Gerakan fundamentalisme seringkali mengandalkan identitas agama atau etnis untuk mobilitas dukungan. Ini bisa mengubah dinamika politik di negara-negara dengan populasi yang beragama. Di negara-negara dengan populasi yang beragam. Dan ada kebangkitan nasionalisme. Di beberapa negara, fundamentalisme dapat berkontribusi pada kebangkitan nasionalisme, di mana kelompok tertentu berusaha memperjuangkan hak dan kepentingan mereka berdasarkan identitas religius. Dan yang ketiga tadi ada perubahan kebijakan luar negeri. Yang pertama itu dukungan untuk regim fundamental. Beberapa negara mungkin mendukung rezim untuk kelompok fundamentalis sebagai cara untuk melawan pengaruh asing atau ideologi yang dianggap merugikan. Lalu sanksi dan intervensi. Negara-negara lain, terutama yang memiliki nilai-nilai sekuler atau liberal, mungkin memperlakukan sanksi atau intervensi militer terhadap negara yang dianggap mendukung fundamentalisme. Ya, jadi seperti itu. Dan yang keempat, ada isu migrasi dan pengungsi konflik dan xenofobia. Pengungsi konflik itu adalah konflik yang diakibatkan oleh pengungsi dan diakibatkan oleh fundamentalisme, seringkali menyebabkan gelombang pengungsi mempengaruhi kebijakan migrasi di negara-negara penerima. Dan lalu ada xenofobia. Ketegangan yang ditimbulkan oleh fundamentalisme dapat menyebabkan meningkatnya xenofobia dan diskriminasi di negara-negara yang menerima pengungsi. Jadi seperti itu. Jadi pengungsi konflik ini adalah itu diakibatkan oleh para pengungsi. Dan yang kelima itu perubahan sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara yang dipengaruhi oleh fundamentalisme mungkin mengalami perlambatan dalam pembangunan ekonomi, terutama jika ada penolakan terhadap modernisasi dan investasi asing. Isu sosial, kebijakan yang diambil oleh rezim fundamentalis seringkali berdampak pada hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang dapat memicu reaksi internasional. Dan yang terakhir, dialog antara agama. Upaya rekonsiliasi di beberapa kasus, fundamentalisme dapat memicu upaya untuk dialog antar agama dan rekonsiliasi, meskipun seringkali dalam konteks yang penuh tantangan. Jadi, secara keseluruhannya, fundamentalisme dapat memiliki dampak yang jauh dan kompleks dalam politik internasional, menciptakan tantangan baru bagi stabilitas dan perdamaian global. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada contoh spesifik konflik yang dipicu oleh fundamentalisme. Yang pertama itu ada konflik Israel Palestina, yaitu ketegangan antara kelompok fundamentalis Yahudi dan Muslim di wilayah tersebut telah memperburuk konflik yang sudah ada. Penolakan terhadap pengakuan hak satu sama lain seringkali dipicu oleh keyakinan religius yang mendalam. Dan yang kedua itu ada contohnya, yaitu Perang Saudara Suriah. Dalam Perang Saudara yang dimulai pada tahun 2011, kelompok-kelompok fundamentalis seperti ISIS dan Al-Nusra Front muncul dan mengambil ahli wilayah, menyebabkan kekerasan, sektarian dan konflik yang melibatkan berbagai faksi. Yang ketiga itu ada konflik di Afghanistan. Kebangkitan Taliban yang mengadopsi interpretasi fundamentalis Islam menyebabkan konflik berkepanjangan di Afghanistan, termasuk perang melawan kekuatan internasional dan pemerintahan Afghanistan yang dianggap sekuler. Lalu ada konflik di Nigeria, kelompok Boko Haram yang menerapkan ideologi fundamentalis Islam telah melakukan serangan
serangkaian serangan teroris dan penculikan, mengarah pada konflik berskala besar di wilayah utara Nigeria dan sekitarnya. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Lalu lanjut saja ke faktor selain fundamentalisme yang berkontribusi pada konflik-konflik ini. Yang pertama itu politik dan kekuasaan. Di bawah politik dan kekuasaan ini ada rezim otoriter. Banyak konflik dipicu oleh rezim otoriter yang menekan oposisi. Ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa memicu pemberontakan. Lalu pertarungan kekuasaan. Persaingan antara kelompok politik atau etnis yang berusaha merebut kendali dapat memperburuk situasi. Lalu yang kedua itu ada faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali menjadi pemicu ketidakstabilan dan konflik, terutama ketika masyarakat merasa dipinggirkan. Yang kedua itu sumber daya alam. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak atau mineral dapat memicu konflik bersenjata. Lalu ada faktor identitas etnis dan agama. Sekrarianisme yaitu ketegangan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda dapat menyebabkan konflik, meskipun tidak selalu berkaitan langsung dengan fundamentalisme. Lalu ada faktor diskriminasi, yaitu ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat meningkatkan ketegangan. Lalu di sini ada contoh konkret dari pengaruh media dalam konflik. Yang pertama itu ada Perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995. Media, terutama televisi dan radio, digunakan untuk menyebarkan propaganda yang memperburuk ketegangan etnis. Stasiun radio seperti Radio Televizija Bosnia i Herzegovina mengedarkan pesan-pesan kebencian yang mendorong kekerasan antara komunitas Bosnia Muslim, Kroat, dan Serbia. Lalu ada lagi konflik Israel-Palestina. Media seringkali memainkan peran dalam memperkuat narasi yang mendukung satu pihak. Berita yang bias atau penyajian gambar-gambar kekerasan dapat mempengaruhi opini publik dan meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Lalu ada perang di Yaman. Media internasional dan lokal seringkali melaporkan tentang kekejaman yang dilakukan oleh semua pihak terlibat dalam konflik. Tapi ada juga untuk menyebarkan informasi yang mendukung pihak tertentu yang dapat memperburuk ketegangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan pemahaman fundamentalisme dalam dunia Islam. Perkembangan pemahaman fundamentalisme dalam dunia Islam telah mengalami berbagai perubahan dan dinamika seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa poin dalam perkembangan pemahaman fundamentalisme dalam dunia Islam. Yang pertama, ada asal-usul. Awal abad 20, gerakan fundamentalisme mulai muncul sebagai respons terhadap kolonialisme barat dan modernisasi. Tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh mendorong pemikiran reformis yang mengedepankan kembali pada prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, ada gerakan Salafisme. Salafisme dalam beberapa dekade terakhir ada kebangkitan gerakan Salafi dan menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam, pada ajaran awal Islam atau salaf, dan menolak praktik-praktik yang dianggap inovatif atau bid'ah. Terus dua aliran Salafisme terbagi menjadi dua aliran.
Yang pertama, Salafi Jihadi yang mendukung kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Dan yang kedua, Salafi non jihadi yang fokus pada dakwah dan pendidikan. Lalu ada politik Islam, Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini muncul di Mesir pada tahun 1928 sebagai gerakan sosial dan politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki dampak besar pada gerakan fundamentalisme di seluruh dunia. Revolusi Iran tahun 1979, revolusi ini menjadi contoh penting dari penerapan fundamentalisme dalam konteks politik dengan menciptakan negara yang berlandaskan syariah. Lalu ada kekerasan dan terorisme. Sejak akhir abad ke-20 munculnya kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS yang mengadopsi ideologi fundamentalisme yang ekstrim, menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan religius, menyebabkan pandangan negatif terhadap fundamentalisme Islam di kalangan masyarakat global. Perkembangan pemahaman fundamentalisme dalam dunia Islam mencerminkan kompleksitas dan keragaman pengalaman Muslim di berbagai belahan dunia. Tanggapan terhadap fundamentalisme juga bervariasi dengan beberapa kelompok memperkuat pendekatan konservatif, sementara yang lain berupaya untuk membangun jembatan dialog dan pemahaman. Mungkin cukup segini aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.